wabarakatuh. Saya Akidatul Nusaibah Anis dengan NIM 191070101009. Melalui video ini saya akan berbagi mengenai makalah yang saya review dengan kelompok saya, yaitu dengan tema identitas sosial yang dikaitkan dengan pengaruh identitas sosial bagi sikap masyarakat di Yogyakarta. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi penugasan dari mata kuliah Psikologi Sosial yang diampu oleh Bapak Muslim Hidayat. Dalam makalah ini ada beberapa landasan teori yang nantinya akan dibahas dalam video ini. Pada hakikatnya, manusia tidak memenuhi kebutuhannya sendiri. Manusia senantiasa membutuhkan orang lain. Pada akhirnya manusia hidup secara berkelompok. Manusia dalam bersekutu atau berkelompok akan membentuk suatu organisasi yang mengatur dan mengarahkan tercapainya tujuan hidup yang besar. Dimulai dari lingkungan terkecil sampai lingkungan terbesar. Identitas sosial mencangkup nama, konsep diri, hubungan interpersonal, afiliasi politik, gender, atribut yang tidak disukai beberapa orang, afiliasi etnis atau religius, pekerjaan, hobi. Sedangkan identitas sosial yang dirumuskan oleh Henry Teufel dan John Sommer di tahun 1970-an dan 1980-an, teori identitas sosial memperkenalkan konsep identitas sosial sebagai cara untuk menjelaskan perilaku antar kelompok, yang mana identitas sosial merupakan bagian dari konsep diri individu yang berasal dari akibat persepsi yang sesuai dengan keanggotaan dalam suatu kelompok sosial. Yang kemudian ada landasan teori. Menurut teori identitas sosial yang dikembangkan oleh Teufel dan Turner, perilaku kelompok terjadi karena adanya dua proses, yaitu proses kognitif dan proses motivasional, yang mana proses kognitif membuat individu melakukan kategorisasi pada berbagai stimulus yang ia hadapi, termasuk juga ada kelompok yang ia temui, sehingga individu cenderung memandang orang lain sebagai anggota in-group atau anggota out-group. Hock dan Abraham 1990. Hock dan Abraham 1990 juga menjelaskan identitas sosial sebagai rasa keterkaitan, peduli, bangga dapat berasal dari pengetahuan seseorang dalam berbagai kategori keanggotaan sosial dengan anggota yang lain, bahkan tanpa perlu memiliki hubungan personal yang dekat. Menurut penulis, dalam teori Christberger tersebut, untuk menunjukkan identitas sosial sangat bergantung pada semua tindakan yang dilakukan dalam kehidupan kelompok sosial tempat di mana individu tersebut bergantung. Identitas sosial kelompok memiliki ciri khas tersendiri yang yang berbeda dengan kelompok sosial lain, dan itu merupakan sesuatu yang unik. Kemudian landasan teori yang selanjutnya yaitu identitas sosial dan identitas pribadi. Hock dan Vaughan 2002, teori identitas sosial telah menyarankan bahwa ada dua kelas yang luas dalam identitas, yang menentukan jenis dari identitas sosial dan juga identitas pribadi. Identitas sosial yang mendefinisikan diri dalam hal keanggotaan kelompok, sedangkan identitas pribadi yang menentukan diri dalam hubungan pribadi dan sifat-sifat istimewa. Landasan teori yang ketiga yaitu komponen identitas sosial.
Mark Rubin 2004, ada interpretasi yang berbeda mengenai beberapa teori identitas sosial. Dalam keragaman ini, perilaku untuk meringkas interpretasi tersebut di sini ditafsirkan. Teori identitas sosial terdiri dari 3 komponen utama, di antaranya komponen psikologi sosial, komponen sistem, dan komponen masyarakat. Kemudian landasan teori yang keempat itu ada terbentuknya identitas sosial. Dalam Michael Ahok 2004, proses identitas sosial melalui 3 tahapan, yaitu social categorization, process, dan depersonalization. Kategorisasi sosial berdampak pada definisi diri, perilaku, persepsi, dan protip yang menjelaskan dan menentukan perilaku. Ketika ketidakmenentukan identitas ini terjadi, maka konsepsi tentang diri sendiri solusinya juga tidak jelas. Landasan teori yang kelima itu ada dimensi identitas sosial, yang mana menurut Jackson dan Smith 1999, identitas sosial dapat dikonseptualisasikan paling baik dalam 4 dimensi, yaitu persepsi dalam konteks antara kelompok, daya tarik in-group, keyakinan yang paling terkait, dan depersonalisasi. Selanjutnya ada pendekatan dan metode. Pada pendekatan penelitian ini menggunakan 2 metode, yaitu metode kualitatif dan metode penelitian lapangan. Metode kualitatif yaitu dengan menggunakan pendekatan fenomenologis yang menggunakan metode purposive sampling atau pengambilan sampel dengan tujuan tertentu. Menurut dari berbagai sumber, terbentuknya identitas sosial dapat dibuktikan akibat dari berbagai hal seperti budaya, karena dari berbagai macam cerita dari terbentuknya suatu kebudayaan dapat menumbuhkan suatu keunikan etnis sosial yang mengonstruksi nilai-nilai kultural tertentu seperti tatanan masyarakat dan tradisi tertentu. Jadi kesimpulannya, identitas sosial merupakan sebuah definisi seseorang tentang siapa dirinya, termasuk di dalamnya atribut pribadi atau self-concept, serta keanggotaan dalam berbagai kelompok aspek yang dimiliki bersama dengan orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, ijad wala taksal wala takun ghafilan wa nadamatul uqba liman yatakasal. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.